Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Putra Pratama dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tetapi tergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Jadi, sifat ini tidak tergantung pada jenis larutan. Sifat koligatif sendiri dapat berdiferensiasi menjadi dua macam, yaitu sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Itu karena zat terlarut dalam larutan elektrolit meningkat jumlahnya karena mengionisasi, sedangkan zat terlarut dalam larutan non-elektrolit jumlahnya tetap karena tidak terurai menjadi ion-ion. Sesuai dengan ketentuan, non-elektrolit sifat koligatifnya lebih rendah dari sifat larutan elektrolit. Yang pertama ada sifat koligatif larutan non-elektrolit, yaitu sifat koligatif larutan non-elektrolit sangat berbeda dengan sifat koligatif larutan elektrolit, disebabkan larutan non-elektrolit tidak dapat mengurai menjadi ion-ionnya. Maka sifat koligatif larutan non-elektrolit dapat dihitung dengan menghitung tekanan uap, titik didih, titik beku, dan tekanan osmosis. Yang kedua ada sifat koligatif larutan elektrolit. Larutan elektrolit memperlihatkan sifat koligatif yang lebih besar dari hasil perhitungan dengan persamaan untuk sifat koligatif larutan non-elektrolit. Perbandingan antara sifat koligatif larutan elektrolit yang terlihat dan hasil perhitungan dengan persamaan untuk sifat koligatif larutan non-elektrolit menurut Van Hoff besarnya selalu tetap. Meskipun sifat koligatif melibatkan larutan, sifat koligatif tidak bergantung pada interaksi antara molekul pelarut dan zat terlarut, tetapi bergantung pada jumlah zat terlarut yang larut pada suatu larutan. Sifat koligatif terdiri dari penurunan tekanan uap, kenaikan tekanan didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Yang pertama ada penurunan tekanan uap, yaitu tekanan uap dari cairan murni bergantung pada jumlah molekul yang meninggalkan fase cair menjadi fase uap. Karena jumlah partikel zat terlarut yang ditambahkan dalam cairan murni akan menjadi penghalang molekul cairan murni yang akan meninggalkan fase cair, sehingga tekanan uap cairan murni lebih besar dari tekanan uap larutan. Yang kedua ada kenaikan titik didih, yaitu jika partikel zat terlarut ditambahkan dalam suatu pelarut, maka akan menyebabkan kenaikan titik didih, di mana titik didih larutan lebih besar dari titik didih pelarut. Yang ketiga ada penurunan titik beku. Jika zat terlarut ditambahkan dalam suatu pelarut, maka akan menyebabkan penurunan titik beku, di mana titik beku pelarut lebih besar dari titik beku larutan. Kemudian yang keempat ada tekanan osmosis. Osmosis sendiri adalah peristiwa berpindahnya zat pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi-permeable. Berdasarkan tekanan osmosis larutan, larutan pun terbagi menjadi tiga, yaitu satu, larutan isotonik adalah larutan yang memiliki tekanan osmosis sama. Kedua, larutan hipertonik itu adalah larutan yang memiliki tekanan osmosis lebih besar. Dan yang ketiga adalah larutan hipotonik, adalah larutan yang memiliki tekanan osmosis lebih kecil. Adapun penerapan sifat koligatif untuk penurunan tekanan uap, salah satunya ada kolam apung, yaitu air yang berada di kolam apung ini memiliki kadar garam yang sangat tinggi, bahkan 10 kali lipat tingginya dibandingkan kadar garam rata-rata di lautan. Air atau pelarut yang ada di kolam apung ini sulit menguap karena tekanan uap pelarut menurun disebabkan karena konsentrasi kadar garam yang sangat tinggi. Semakin banyak jumlah zat terlarut, maka pelarut semakin sukar menguap. Dengan kata lain, adanya zat terlarut menyebabkan penurunan tekanan uap cairan. Karena memiliki konsentrasi zat terlarut yang sangat tinggi, maka pada saat kita berenang di sini akan mengapung atau tidak tenggelam. Untuk penerapan pada penurunan titik beku itu ada campuran pendingin pada es putar. Pada pembuatan es putar, cairan pendingin dibuat dengan mencampurkan garam dapur dengan kepingan es batu dalam sebuah bejana berlapis kayu. Pada pencampuran itu, es batu akan mencair, sedangkan suhu campuran turun. Sementara itu, campuran bahan pembuat es putar dimasukkan dalam bejana lain yang terbuat dari bahan stainless steel. Bejana ini kemudian dimasukkan ke dalam cairan pendingin sambil terus-menerus diaduk sehingga campuran membeku.
Selanjutnya adalah penerapan sifat koligatif pada kenaikan titik didih. Contohnya sendiri pada air mendidih. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Jika air tersebut ditambahkan dengan garam, maka titik didihnya menjadi lebih dari 100 derajat Celcius pada tekanan yang sama. Itu artinya, air pada larutan garam mengalami kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih larutan garam ini tergantung dari konsentrasi garam di dalam air. Semakin banyak kandungan garam, maka kenaikan titik didihnya makin tinggi. Dan yang terakhir ada penerapan sifat koligatif pada tekanan osmosis. Itu salah satunya mesin cuci darah. Pasien penderita gagal ginjal harus menjalani terapi cuci darah atau hemodialisis dengan menggunakan mesin dialisis. Mesin-mesin dialisis ini menggunakan prinsip tekanan osmosis larutan. Terapi hemodialisis menggunakan metode dialisis, yaitu proses perpindahan molekul kecil-kecil seperti urea dari dalam sel darah melalui membran semi-permeabel dan masuk ke cairan lain, kemudian dibuang. Membran tak dapat ditembus oleh molekul besar seperti protein, sehingga akan tetap berada di dalam darah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.